والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد دعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه رزقه. رواه الديلمي رضي الله عنه. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Iza tarakal 'abdu," apabila meninggalkan seorang hamba, doa lil walidaini, doa untuk kedua orang tuanya. Apabila ada seorang anak, seorang hamba yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizquhu, maka sesungguhnya Allah akan putuskan atasnya itu keberkahan dalam rezeki. Rasulullah SAW mencoba memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu terangkatnya keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita ini manakala kita lupa terhadap kedua orang tua kita. Bukan hanya sekedar lupa untuk berbuat bakti kepadanya, berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, bahkan lupa mendoakan kedua orang tuanya saja. Dia meninggalkan doa untuk ayah dan ibunya, itu pun penyebab di antara Allah angkat keberkahan. Kita memang pada hakikatnya kita ini adalah orang tua, betul ya? Karena kita punya anak bahkan cucu. Tapi di sisi lain kita ini juga adalah anak dari orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho kepada kita apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita. Allah tidak lihat status sosial kita. Demi Allah, Allah tidak lihat ya. Allah tidak lihat kita lulus S3 atau tidak, kita lulus S2 atau tidak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun juga tidak lihat apakah kita hafal Quran 30 juz atau tidak. Kita hafal, ini kitab, ada nama kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kurang lebih 2.500 hadis ada di dalamnya. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Rasini susun ini kitab, diambil dari kutub sittah, dari kitab-kitab hadis yang besar, kemudian dicoba diambil dan dikumpulkan di dalam satu kitab. Makanya disebut dengan Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, pilihan hadis-hadis ditulis lagi dalam satu kitab. Ini isinya 2.500 hadis, banyak banget. Hafal kita 30 juz Al-Quran, hafal kita 2.500 hadis, hafal kita kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Muwatta, hadis-hadis kita hafal.
kita tiap malam, haji kita tiap tahun, istri kita alhamdulillah menutupi auratnya, anak-anak kita baik. Tapi kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka tidak akan diterima itu amal kita. Padahal segitu hebatnya ibadah kita, segitu hebatnya ibadah kita, tapi kalau kedua orang tua kita tersakiti hatinya, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, baik dengan tingkah laku ataupun ucapan, cukup kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridha walidayni wa sukhtullah fi sukhti walidayni. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Ini yang mesti menjadi satu catatan kecil dalam hidup dan kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita lupakan ini. Rasulullah dalam hadis yang sangat singkat dan sederhana ini memberikan gambaran yang begitu luar biasa. Idza tawakkal 'abdu du'a lil walidaini, apabila ada seorang hamba, yakni seorang anak yang meninggalkan dia akan doa kedua orang tuanya, dia lupa untuk apa ya? Doain orang tuanya, lupa dia meninggalkan doa-doa kedua orang tuanya. Fa'innahu yanqati'u anhu rizqu, Allah akan angkat keberkahan daripada rezeki. Yang kita cari dalam hidup ini apa kita ini? Berkah, betul ya? Berkah hidup ini. Makanya cukup ucapan salam itu. Rasulullah SAW mengajarkan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncaknya ada di dalam keberkahan. Cukup udah. Ini doa. Salam ini merupakan doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu sekalian. Warahmatullah, dan juga semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, memberikan keselamatan kepadamu, memberikan rahmat kepadamu. Tapi ditutupi dalam doa itu wa barakatuh, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, rahmat kepadamu, dan juga keberkahan kepadamu. Dan ternyata salah satu pintu gerbang untuk mendapatkan keberkahan itu adanya di mana? Adanya di mana? Di orang tua kita yang saudara. Di orang tua kita. Insya Allah ketika kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, pintu-pintu keberkahan akan Allah buka buat kita. Insya Allah. Bukan hanya keberkahan dalam rumah tangga, bukan hanya keberkahan dalam usaha dan kerja, bukan hanya berkah dalam ilmu dan lain sebagainya. Seluruh hidup dan kehidupan kita, insya Allah akan ada keberkahan ketika kita berbuat kebaikan dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Cukup udah, itu kunci yang paling utama. Kunci yang paling utama. Jadi oleh karena itu, dari hadis ini perlu juga kita introspeksi, perlu juga kita kembali melihat kepada diri kita. Kalau seandainya saat ini problema di dalam hidup dan kehidupan kita begitu banyak dan sering terjadi, mohon maaf, di usaha kita ada masalah, di tempat dagangan kita banyak problema, pekerjaan kita banyak masalah, dalam rumah tangga banyak masalah, di dalam bermasyarakat banyak masalah. Kita nggak perlu suuzon kepada yang lain-lainnya. Kita nggak perlu punya prasangka jelek kepada siapa-siapa. Jangan salahkan istri kita,
introspeksi kepada siapa? Kepada diri kita. Mungkin salah satu yang menyebabkan itu semua, kita kurang berbuat kebaikan kepada siapa? Orang tua kita. Mungkin bisa jadi sekarang ini udah 1 bulan bahkan 2 bulan kali emak kita yang di kampung sono, bapak kita yang di kampung sono, ternyata kita lupa untuk menelpon dia, mau nanyain, Pak gimana kabarnya, Mak gimana kabarnya. Udah 2 bulan mungkin kita belum nanyain itu. Boro-boro kita mau perhatikan yang lainnya, bisa jadi mungkin kita belum nanya. Masya Allah. Emak kita yang lagi di sana, mungkin yang lagi tertatih-tatih, dia mau bangkul dagang ke pasar dan lain sebagainya. Bapak kita yang lagi ngangkul di sawah, lupa kita. Boro-boro untuk kita tanya, telepon, doain aja kita enggak. Bisa jadi mungkin itu yang menyebabkan kita kurang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sih, yakin itu emak, itu bapak, enggak, dia nggak ngarepin duit dari kita. Dia nggak ngarepin segala-galanya. Dia tanya aja sama, ditanya sama anaknya, Mak, piye kabarnya Mak? Mak, kumaha kabarnya? Ditanya begitu aja, kira-kira orang tua kita seneng nggak? Masya Allah, senengnya bukan main. Senengnya bukan main. Makasih ya, mudah-mudahan kamu sehat ya nak ya, mudah-mudahan kamu sukses ya nak ya, mudah-mudahan kamu berhasil, kamu bisa jaga istrimu, anak-anakmu ya nak ya. Itu yang diucapkan orang tua kita. Doa al-walid lil waladaihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua, doanya orang tua untuk anak-anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Kira-kira umat kita ngarepin handphone merek Samsung kan? Enggak, bukan itu yang diharapin. Yang perhatian dari anak-anaknya, perhatian dari anak-anak. Mengingatkan kita dari hadis yang singkat ini, cukup kamu gak usah cium tangan ayahmu, kamu gak usah cium tangan ibumu, kamu gak usah cuci kaki dari emakmu, gak usah. Cukup kamu doakan saja, insya Allah akan ada berkah buat dirimu. Allah Akbar. Maaf ya Pak, memandang wajah orang tua kita saja ibadah. Memandang wajah orang tua kita saja ibadah. Dalam hadis di dalam kitab ini ada satu hadis. Ada satu hadis Imam Baihaqi dapatkan itu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Nabi? Ma min rajulin yansuru ila wajhi walidayhi nasratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, didapatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, ma min rajulin, tidak ada di antara seseorang, tidak ada di antara seseorang yang suru ila wajhi walidayhi, yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya, yang memandang dia kepada wajah emak dan bapaknya, nasratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan perhatian kepada ayah dan ibunya, illa kataballahu bihalahu, kecuali Allah akan berikan kepada dia, Allah akan tetapkan kepada dia ganjaran pahala seperti orang yang mengerjakan haji dan hajinya mabrur dan juga hajinya makbul diterima oleh Allah. Itu hanya sederhana memandang saja. Ternyata untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, enggak mesti harus wukuf di padang Arafah. Ternyata untuk bisa mendapatkan pahala haji yang makbul, tidak
tidak mesti harus tawaf di Baitullah. Ternyata pahala haji mabrur dan makbul bisa kita dapatkan ketika kita berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kita. Minimal kebaikan yang kita lakukan adalah berbentuk apa? Doa sama orang tua kita. Jangan sampai putus doa itu untuk ayah dan ibu kita, baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Jangan kita berdoa dalam tahajud kita. Doa dalam tahajud bagus kan? Bagus kan? Bagus. Doa dalam tahajud sunyi, hening, sepi, sendirian kita berdoa, mungkin meneteskan air mata kita. Kita doakan hanya untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk istri, anak kita. Kita lupa doa ibu kita. Kita lupa untuk doain ayah kita. Allah jangan berkah. Allah jangan berkah. Dari sini Nabi mengajarkan kepada kita sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada kedua orang tua. Doakanlah mereka, doakanlah mereka. Man lam yasbur nas lam yasbur. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufr. Man lam yasbur nas lam yasburillah. Man lam yasburil qalil lam yasburil katsir. Barang siapa yang tidak ada rasa terima kasihnya kepada manusia, maka dia tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah. Ungkapkan rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Minimal dalam bentuk doa, kita doakan dia. Kalau itu kita lakukan, insya Allah mungkin gaji kita tidak sebesar orang lain. Ada orang gajinya yang utang, kita enggak. Mungkin jabatan kita setinggi mereka, gaji kita tidak setinggi mereka, rumah kita tidak sebesar mereka, tapi insya Allah walaupun gaji kecil, walaupun rumah yang tidak begitu luas, walaupun jabatan yang tidak begitu tinggi, ketika Allah berikan keberkahan, maka penuh dengan kenikmatan rumah itu. Insya Allah memang ada keberkahan karena di dalamnya, dan sumber keberkahan itu tidak lain berawal dari orang tua kita. Insya Allah. Pak Ustaz, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apa masih ada kesempatan saya untuk berbuat bakti sama mereka? Apa masih ada kesempatan saya untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kan ada di antara kita yang bapaknya meninggal, betul ya? Ada di antara kita yang ibunya meninggal, bahkan mungkin ada di antara kita ada ayah dan ibunya yang sudah meninggal dunia. Satu hari datang seorang anak muda kepada Nabi Muhammad dari Bani Salimah. Ada anak muda datang, menangis dia. Kemudian dia tanya kepada Nabi Muhammad, apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apakah masih bisa saya berbuat bakti sama mereka? Apakah masih ada kemungkinan saya berbuat kebaikan buat mereka? Sementara ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Mendengar pertanyaan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi Muhammad? Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Ada kata Nabi, walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, terkubur jasad mereka di dalam tanah, masih ada kesempatan
bilang as-salatu alaihima wal istighfar lahu. Doakan ayah, ibu, dan mohonkan ampun untuk kedua orang. Ini sebagai tanda bakti kita. Kalau ayah kita sudah bunuh, dalam kitabnya Anatul Tholimin ada satu hadis yang cukup panjang. Ternyata ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailatin dia datang ke rumah, fi fawqil bab, di atas pintu. Kapan datangnya? Ba'dal maghrib, habis maghrib dia datang. Entar dia pulang qoblal fajar, sebelum fajar pulang, sebelum subuh pulang. Fi kulli lailatin, tiap malam dia datang. Ngapain? Dia pengen lihat anaknya, dia pengen lihat ahlinya, dia pengen lihat keluarganya, dia pengen lihatin anaknya, dia pengen lihatin ahlinya, dia pengen lihatin keluarganya. Bahkan dalam hadis itu digambarkan, ini orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dia berteriak memanggil-manggil anak dan keluarganya dengan suara yang mengharukan. Dia panggil-panggil, ya ahli, hei keluargaku, hei anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Ingatkah kalian dengan aku? Aku saat ini sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan yang panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Dia lihatin, senyum Pak, mak kita senyum, bapak kita senyum. Ketika dia datang, dia lihat anaknya lagi sholat, anaknya lagi baca Quran, anaknya lagi baca doa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Senyum mak kita, girang hatinya, gembira hatinya. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pulanglah orang tua kita dengan hati yang gembira, dengan wajah yang senang. Kembali dia. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ketika dia pulang dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang senang, malaikat tanya sama orang tua kita, Bapak, Ibu, kenapa wajahmu begitu senang? Kenapa wajahmu begitu gembira? Apa jawaban ayah dan ibu kita, mak dan bapak kita? Dengan bangganya tuh mak kita ngomong, wahai malaikat, bagaimana saya gak senang, bagaimana saya gak gembira? Udah 5 tahun saya meninggal, anak saya masih ingat sama saya. Udah 10 tahun saya meninggal, terkubur jasad saya di dalam tanah, tapi tiap malam aku datang, anakku masih ingat sama aku. Itu yang membuat aku senang. Dia masih mau mendoakan aku, dia masih mau membacakan Fatihah buat aku. Allahu Akbar. Sampai kata malaikat, mau gak aku tukar doa anakmu itu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Mau gak aku tukar doa-doa dari anak-anakmu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Dengan lantang ibu kita bilang, bapak kita bilang, tidak, aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Saat ini yang aku butuhkan adalah apa? Doa dari anak-anak. Jadi itu yang dibutuhkan oleh ayah kita, itu yang dibutuhkan oleh emak kita, doa dari anak-anak. Tapi alangkah sedihnya orang tua kita, alangkah sedihnya orang tua kita ketika dia datang melihat keluarganya, ternyata anak-anaknya lupa untuk mendoakan dia. Sedih, sedih, nangis tuh kita. Dia datang, anaknya satu pun, banyak doang anaknya, tapi gak ada yang ingat sama dia. Satu pun gak ada. Sedih lagi, pulang dengan wajah yang sedih. Malaikat pun bertanya, kenapa kau menangis, kenapa kau sedih? Apa kata emak kita? Apa kata bapak kita? Gimana
agak sedih. Baru seminggu saya meninggal, anak saya sudah lupa anak saya. Baru sebulan saya meninggal, anak saya lupa sama saya. Allah Akbar. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan di majelis ini betapa dikatakan di sana innal aulada fil Islam sesungguhnya anak itu dalam Islam dibagi empat. Sesungguhnya anak-anak itu dalam Islam dibagi berapa? Empat. Ada yang disebut dengan waladun salihun, waladun salih. Yang kedua ada yang disebut dengan waladun baru. Yang ketiga disebut waladun akun. Yang keempat disebut waladun tolihun. Ada berapa? Empat. Ini dulu pernah kita bahas. Ada empat anak dalam Islam. Ada yang disebut waladun salihun. Yang pertama waladun salih. Anak yang apa? Anak yang apa? Saleh. Dulu khususnya di tanah Betawi sini, Pak Muhammad, Ibu Muhammad ini, orang-orang tua dulu sering banget suka bawain anaknya, nuntun anak-anaknya datang ke rumah para guru-gurunya, datang ke rumah para kiai, para ustaz, para orang-orang soleh, betul. Dibawa anak-anaknya, seperti dia bawa ini dulu Pak Kiai, tolong doain anak saya biar jadi anak yang apa? Soleh. Betul ya? Dulu tapi kalau udah jarang nih begitu. Kalau udah jarang. Dulu anak mama kita, orang-orang tua kita nuntut tuh, dia datengin rumah guru-gurunya, rumah para ulama, para kiai, orang-orang yang soleh. Pak Kiai, Pak Ustaz, Alim, Habib, tolong doain biar anak saya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana sih? Dijelaskan di sana bahwa anak yang soleh itu man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun soleh. Man barra liwalidayhi fi hayatihima, barang siapa yang berbuat baik sama kedua orang tuanya, barang siapa yang berbuat baik sama ayah dan ibunya fi hayatihima, ketika orang tuanya masih hidup. Paham maksudnya ini? Ketika ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, anak ini berbuat baik sama mereka, enggak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, enggak. Dia selalu nurut apa kata orang tuanya. Berarti baik kan? Baik. Waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, dia baik. Wa barra ba'da mautihima, ketika ayah ibunya meninggal, anak ini tetap baik. Anak ini tetap baik, tetap doain tiap malam, tetap dia seperti ziarahin keluarganya, penguburannya dan lain sebagainya, selalu berbuat kebaikan buat orang tuanya. Ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, baik. Ketika ayah ibunya meninggal dunia juga tetap apa? Baik. Fahuwa waladun soleh. Maka itu adalah anak yang soleh. Itu tuh definisi anak yang soleh. Hidupnya baik, matinya baik. Kalau itu ada sama kita, mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh. Amin. Kalau itu ada sama kita. Tapi ada waladun baru, anak yang baik, bukan soleh, tapi anak apa? Yang baik. Siapa anak yang baik itu? Dikatakan di sana man aqali walidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima wa huwa waladun baru. Masyaallah. Ini Pak termasuk anak yang baik. Maaf nih. Man aqali walidayhi, barang siapa yang durhaka sama kedua orang tuanya, barang siapa yang durhaka sama kedua orang tuanya,
ibunya masih hidup, ini anak bandelnya luar biasa, ini anak bangornya luar biasa, nyakitin hati orang tuanya tiap hari, menggelim. Ketika ayahnya masih hidup, emaknya masih hidup, Masya Allah, ini anak bandelnya, bangornya bukan main, ini mulut kasarnya bukan main, maaf aja, sampai bisa ngomong, "Ma, bego, Ma, tolong, Ma." Anak sekarang ada yang begitu? Ya jujur, anak sekarang ada yang begitu? Masya Allah. Hati, Pak. Wabarro ba'da mautihima. Ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, ini anak berubah. Paham maksudnya? Berubah jadi anak yang begitu baik. Dia nyesel, senyesel-nyeselnya, ya Allah, saya belum sempat berbuat baik. Sekarang orang tua saya sudah meninggal, ya Allah. Dulu waktu hidup, dulu masih ada. Boro-boro saya bisa deketin dia, boro-boro saya cium dia, boro-boro. Sekarang dia udah gak ada, ya Allah. Akhirnya dia berubah. Dia selalu berbuat kebaikan buat orang tuanya. Padahal orang tuanya meninggal. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Emaknya udah meninggal. Berubah jadi orang yang baik. Tiap malam dia berdoa, selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak pernah tinggal ada kiriman Fatihah buat dia. Alhamdulillah, nggak pernah dia tinggal. Setiap ngaji, setiap datang ke masjid, setiap datang sholat Jumat, dia taruh tuh, walaupun hanya 5-10 ribu dia taruh. Gak ada yang dia niatin, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini sampai kepada ayah saya, sampai kepada ibu saya. Bukan buat dia niatin buat kedua orang tuanya. Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ali, bersedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia di antara. Fa inna Allah Ta'ala qad wakala al-malaikah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus satu malaikat yang diruna shadaqatil ahya'i ilaihi, di mana malaikat itu ditugaskan untuk membawa sedekah dari orang yang hidup sampai kepada orang yang mati. Alhamdulillah, sampai itu walaupun hanya 5-10 ribu. Allah gak lihat 5 ribunya, betul ya? Allah gak lihat 10 ribunya, yang Allah lihat keikhlasan dan perhatian dia. Masya Allah, sampai kira berubahnya anak ketika ayah ibunya meninggal dunia, dia jadi anak yang baik. Fahuwa waladun barun, maka dia termasuk anak yang baik. Padahal waktu hidupnya bandel, bangor, tapi ketika dia meninggal dunia berubah dia. Fahuwa waladun barun. Masya Allah. Beda sama anak soleh. Kalau soleh waktu hidup baik, mati juga baik. Kalau ini hidupnya jelek, kemudian sudah mati juga. Man barra biwalidayhi fi hayatihima, barang siapa yang berbuat baik sama kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, ketika ayah ibunya masih hidup, ini anak baik. Wa aqqa wa fi hayatihi ba'da mautihima, dan dia durhaka ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Berubah waktu hidupnya baik, waktu hidupnya baik, walau satu banget sama bapaknya, satu banget sama ibunya, dan gak pernah nyakitin, gak pernah nyusahin orang tuanya. Apakah orang tuanya nurut? Bagus gak? Bagus. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, ayah ibunya meninggal dunia, berubah dia menjadi orang yang
Dia ambil semua harta orang tua tanpa peduli memikirkan saudara. Adakah yang begitu? Udah bukan cerita yang menjadi sebuah rahasia, betul ya? Berapa banyak seorang kakak bisa membunuh adiknya hanya karena warisan? Ada nggak? Berapa banyak orang adik bisa membunuh kakaknya hanya karena untuk mengharapkan itu? Kalau ada yang seperti itu, walaupun di waktu hidupnya dia baik, walaupun di waktu hidupnya begitu luar biasa baik sama ayah dan ibunya, tapi ketika dia sudah meninggal dunia kedua orang tuanya, dia berubah menjadi orang yang seperti itu. Fahuwa waladun aku, maka dia terkategorikan sebagai anak yang durhaka di hadapan agama. Ya Allah, ya Allah. Tapi yang keempat, ada waladun talibun bihasil po dengan huruf po, bukan salihun. Kalau salihun dengan huruf apa? Dengan huruf so, salihun. Ini polihun dengan huruf to. Kalau soleh tadi benar baik waktu itu baik juga di waktu ini kebalikannya. Walaupun tolihun itu anak yang kurang ajar. Kalau berkawin anak silakan malam atau silakan. Siapa itu dia? Man aqali walidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima fa huwa waladun talihun. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya masih hidup, ketika kedua orang tuanya masih hidup, durhaka, selalu nyusahin dan menyakitin perasaan orang tua. Wa aqqa ba'da mautihima, ketika bapak ibunya meninggal, tambah gila lagi Pak, jahatnya, tambah jelek lagi tingkah lakunya. Fahuwa waladun talih, itulah anak yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Cukup satu hadis ini memberikan inspirasi kepada kita. Jangan sampai kita meninggalkan dan melupakan ungkapan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Karena ketika kita melupakan dan meninggalkan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, maka terkunci pintu keberkahan dalam hidup kita. Dan salah satu di antaranya adalah jangan kita tinggalkan doa untuk siapa? Untuk orang tua kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tailani, Rasulullah bersabda, "Iza tarakal abdu li du'ana lil walidayni," apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa buat kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut keberkahan daripada rezeki usaha yang dia lakukan. Alhamdulillah, bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah.